Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang Ibnu Rusyid dan rasionalisme filsafatnya. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Daniar Yustia Fauzani, Nacita Aulia Rizky, Neng Cindy Eldes Fitriani, Nurul Mutmainah Maksum, dan Rahma Evelia. Untuk materi kali ini akan dijelaskan oleh Neng Cindy, Nurul Mutmainah, dan Rahma. Selamat menyaksikan. Beliau memiliki nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rus. Beliau di barat lebih dikenal dengan sebutan Averroes. Ibnu Rus dilahirkan di daerah Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi dan meninggal di Maroko pada tahun 595 Hijriah atau 1190 Masehi. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang memberikan perhatian dan apresiasi yang sangat besar pada ilmu pengetahuan dan tergolong masyhur di Cordova. Ibnu Rus adalah pemikir muslim yang sangat tertarik pada pemikiran filosof Yunani, yaitu Aristoteles. Beliau banyak mentafsirkan karya-karya Aristoteles sehingga terkenal dengan sebutan komentator Aristoteles. Pemikiran Ibnu Rus yang tidak disetujui para ulama ortodoks. Ibnu Rus sempat pindah ke Maroko pada tahun 1153 Masehi. Di sana beliau diamanahi untuk membantu khalifah dinasti Muwahhidun, yaitu Abu Yaqub Ibnu Al-Mu'minun, untuk mengelola sekolah dan lembaga ilmu pengetahuan yang dibangunnya. Di sana, Ibnu Rus diberikan ruang untuk menafsirkan karya-karya Aristoteles. Banyak para tokoh ortodoks yang cenderung tidak mengizinkan kerja akal berperan luas. Filosof muslim menjadi sasaran utama pengkafiran. Salah satu yang terkena dampaknya adalah Ibnu Rus. Sehingga Ibnu Rus diasingkan ke Lusina. Tetapi setelah dia diasingkan, beliau justru lebih terkenal dan lebih leluasa dalam mengembangkan pemikirannya. Karena di sana beliau memiliki banyak pengikut di kalangan Yahudi dan bangsa Latin. Keahlian Ibnu Rus dalam mengulas karya-karya Aristoteles menjadi daya tarik dan kekaguman sendiri bagi bangsa Eropa. Ibnu Rusyid memadukan antara agama dan filsafat. Beliau beranggapan dalam proses beragama memerlukan proses penalaran oleh akal. Menurutnya, keduanya saling mengokohkan, memadukan, dan menjelaskan perumusan-perumusannya. Berbeda dengan apa yang ditegaskan oleh Al-Ghazali, bahwa filsafat tidak menjamin kebenaran dan tidak menghasilkan kepastian. Al-Ghazali terkenal dengan mempertahankan tasawuf dan menentang filsafat. Untuk menengahi bahwa paham yang beredar di kalangan ulama ortodoks yang menganggap bahwa keberadaan filsafat itu dapat mengkafirkan dan menyesatkan. Ibnu Rusyid meyakini bahwa syara telah mewajibkan penelitian dengan akal, dan itu di dalamnya pasti terdapat proses pencernaan berpikir atau perenungan oleh akal. Dalam mempelajari agama, orang harus memikirkannya secara logika atau takwil. Menyikapi hal ini memerlukan mujtahid atau burhaniyun yang mampu menjawab dengan qiyas syar'i. Perenungan itu tidak lebih baik daripada penyimpulan atas suatu pengertian yang diketahui dari yang telah diketahui atau qiyas. Filsafat pada hakikatnya berpikir tentang segala hal untuk diketahui. Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir tentang alam dalam rangka mengetahui Tuhan. Bila teks wahyu mengandung arti lahiriah yang bertentangan dengan pendapat akal, maka zahir nas atau syara harus ditakwil berdasarkan aturan-aturan takwil bahasa Arab, hingga nantinya sejalan dengan pendapat akal. Selanjutnya materi mengenai rasionalisme tentang wujud. Rasionalisme Ibnu Rusdi mengenai konsep wujud mencakup 3 hal utama. Yang pertama, wujud-wujud objektif di luar pikiran. Yang kedua, wujud-wujud universal yang bersifat metafisis. Dan yang ketiga adalah proposisi-proposisi logis di dalam pikiran. Konsep ini berbeda dengan konsep-konsep wujud lainnya yang biasanya hanya mengacu pada fisik atau materialisme dan substansi atau idealismenya saja. Menurutnya, konsep ini tidak sepenuhnya benar, karena pada dasarnya suatu benda tidak hanya terdiri dari fisik saja atau esensinya saja, melainkan pergabungan atau perpaduan dari konsep atau prinsip tersebut.
Pemikiran Ibnu Rusdi terkenal di Eropa. Pada awalnya, para filsafat cendekiawan Muslim terkenal di Eropa karena karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Salah satunya karya-karya Ibnu Rusdi juga ikut diterjemahkan. Ibnu Rusdi menggagas kebebasan berpikir. Hal itu menjadi pedoman atau inspirasi bagi bangsa Eropa untuk membebaskan diri dari belenggu taklid gerejawan pada masa itu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.